dikirim ke petani keramba. Oke. Dan di petani keramba nantilah ikannya nanti akan dibesarkan dan itu akan dijual dan bisa dikonsumsi kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bang Doni atas waktunya. Selain budidaya ikan untuk dikonsumsi, beberapa warga juga melakukan budidaya pembibitan ikan. Namun pembibitan ikan ini sangat jarang diminati oleh petani ikan karena membutuhkan kawasan yang cukup luas dan modal yang besar. Selain itu, proses pembibitan juga cukup rumit karena harus ada beberapa tahapan seperti memilih calon indukan ikan, panen bibit ikan, hingga penyortiran yang membutuhkan beberapa kolam yang berbeda. Di Desa Pematang Jering ada beberapa kolam pembibitan, namun hasil produksinya sangat kecil, hanya mampu menghasilkan 1 juta bibit ikan per bulan. Sementara kebutuhan bibit ikan di desa ini dalam 1 bulan mencapai 7 juta hingga 10 juta bibit ikan. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bang Doni, petani ikan yang juga mengelola kawasan budidaya perikanan air tawar di kawasan ini. Bang Doni, di sini terdapat berapa kolam Bang untuk budidaya? Di sini khusus ikan nila Bang ya? Iya, khusus ikan nila. Ada berapa kolam Bang? Kurang lebih 46 kolam. 46 kolam. Nah, untuk pembagiannya ini seperti apa Bang? Ini ada 3 tahapan. Kolam yang 15 kolam. 15 kolam. Pemijahan. Sekitar 2 kolam untuk karantina induk. Selebihnya untuk pendederan benih. Oke, selebihnya untuk pendederan benih. Nah, kalau yang tempat kita berdiri saat ini Bang, ini kolam apa namanya Bang? Ini bak karantina. Ini bak karantina. Jadi proses antara panen larva, kita taruh dulu di bak ini untuk dilakukan pengeritingan, pemisahan antara ukuran kecil dan ukuran besar. Oke. Baru kita taruh di kolam pendederan. Oke, berarti sini proses sortirnya Bang ya? Semua segala jenis sortir di sini. Oke. Nah, kalau untuk ikan yang ada di sini Bang, ini umurnya sekitar berapa Bang? Kalau ini, kalau saya lihat ini kecil-kecil ya. Ada yang ukuran 23, ada ukuran yang besar karena ini masih dalam proses penggradingan. Oke. Nah, kalau Abang bisa menceritakan Bang untuk proses pembenihannya dari awal hingga ikan ini siap dijual ini seperti apa Bang? Jadi pertama itu kolam pemijahan ditaruh ikan indukan 600 ekor. Oke. Dengan perbandingan 1:3, berarti 600 ekor betina dan 200 ekor jantan. Oke. Dilakukan proses perkawinan di sana selama 15 hari. Oke. Kita mengambil larva dan dimasuk ke bak karantina, disortir, baru dilakukan ke kolam pendederan selama 35 sampai 45 hari. Baru siap untuk dikirim ke keramba. Oke. Pada saat di keramba nantinya Bang, untuk proses selanjutnya bagaimana? Pada saat yang di keramba? Pada saat di keramba ya tinggal melakukan pembesaran di sana. Oke, tinggal pembesaran saja ya. Berarti tidak ada proses sortir dan segala macam lagi ya. Berarti memang benar-benar yang sudah siap untuk dijual nantinya kepada masyarakat ya. Oke. Nah, kalau untuk proses pembibitannya ini Bang, biasanya kendala yang sering ditemui apa Bang? pH air. pH air. Ya, cuaca yang tidak mendukung. Jadi pH air yang memang sesuai peruntukan dari pembibitan ini, pH air yang seperti apa? Standarnya 7,5. Itu. Oke. Nah, kalau cuaca juga mengganggu ya? Iya, kalau cuaca yang seperti apa nih yang mengganggu produksi ikan ya? Hujan mendadak.
Hujan mendadak. Kalau hujan mendadak, pH otomatis turun, kadang panas, terik. Oke. Nah, kalau untuk proses pemberian pakannya ini seperti apa, Bang? Kalau untuk indukan, kita biasa memberinya 3% dari berat biomasanya. Jadi tidak seperti pembesaran. Oke. Karena dia dituntut untuk pemisahan, untuk mengeluarkan larva sebanyak mungkin. Jadi itu sepertinya. Kalau untuk pakan yang pembenihan gini? Pembenihannya kita lakukan 3 kali sehari dengan pakan serbuk. Oke. Nah, kalau untuk jenis pakan yang dikasih ini apa jenisnya? Jenis pakannya serbuk itu. Serbuk? Iya. Kalau untuk yang gede, Bang? Dia ada ukurannya, min 1, min 2 butiran. Oke. Berarti kalau untuk yang yang masih benih-benih ataupun bibit seperti ini itu yang min 1 gitu ya? Iya. Oke. Nah, Bang Doni, untuk proses karantina dari benih ikan nila ini seperti apa dan apa saja hal-hal ataupun faktor-faktor yang harus penting diperhatikan supaya perkembangbiakan dari ikan ini dapat berjalan dengan bagus? Proses sebelumnya kita melakukan pemanenan di kolam pendederan. Oke. Selama beberapa hari. Untuk di kolam pendederan itu kita puasakan 1-2 hari agar ketika penjebakan ikan nanti dia akan datang, jadi kerjanya cepat. Setelah itu dibawa ke bak untuk dilakukan puasa 2 hari sebelum di packing. Oke, harus dipuasakan 2 hari ya? Puasakan dulu, karena dia akan di packing nanti kotorannya di dalam itu mengganggu, bisa merusak pernapasan dia ketika pendistribusian ke keramba. Jadi kita perlu melihat kelincahan ikan, sirip ikan yang tidak luka, jadi melakukannya tidak digrading lagi. Oke. Nah, hal yang harus diperhatikan nih, Bang, supaya perkembangbiakan dari bibit ikan nila ini dapat berjalan dengan baik seperti apa? Selain tadi pH air ya, selanjutnya apa lagi? Masuknya air. Masuknya air. Air yang kita lakukan ini ada air yang masuk dan ada air yang keluar. Oke. Jadi pergantian. Kalau untuk air ini diambil dari mana? Dari parit, dari mata air. Mata air terdekat ya? Terdekat. Kita tampung di paritnya, nanti posisinya agak tinggi. Penampungannya nanti akan keluar di pembuangannya di parit tengah. Ada proses penyaringan lagi? Enggak, kalau ini kan enggak langsung ya? Iya, karena lokasi terlalu besar. Oke. Nah, setelah berapa hari proses pembenihan ini sehingga sudah selesai di packing dan juga nanti akan ada penjualan pembibitan juga, Bang ya? Iya. Proses dari awal sampai siap di packing itu memakan waktu 45 hari. 45 hari. Nah, jadi, ikan yang sudah siap di packing itu akan dikirim ke petani keramba. Oke. Dan di petani keramba nantilah ikannya nanti akan dibesarkan dan itu akan dijual dan bisa dikonsumsi kepada masyarakat. Oke, terima kasih Bang Doni atas waktunya ya. Kita boleh keliling lagi ke sana, Bang. Saat ini di Desa Pematang Jering sudah memiliki ribuan keramba jaring apung yang tersebar hampir di sepanjang Sungai Batanghari di desa mereka. Kini hampir 90% mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani ikan keramba. Budidaya keramba jaring apung ini pun berhasil meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pematang Jering. Dalam satu hari, desa ini mampu menghasilkan 25 ton ikan per hari. Jumlah ini bahkan belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Masa panen ikan nila bisa 4 hingga 5 bulan sejak bibit ikan ditabur di keramba. Panen ikan dilakukan pada malam hari dan langsung diambil oleh para pedagang. Selain budidaya menggunakan keramba jaring apung, petani ikan di desa ini juga mengembangkan budidaya ikan menggunakan kolam. Namun budidaya kolam tidak terlalu banyak
karena untuk budidaya jenis ini membutuhkan modal yang cukup besar, yakni untuk membuka lahan dan membuat kolam ikan. Jenis ikan yang dapat dikembangkan di kolam juga tidak banyak, hanya jenis patin dan lele. Sementara untuk ikan nila, jika dikembangkan di kolam, maka masa panen menjadi lebih lama, karena ikan nila lebih cocok dibudidayakan di air yang mengalir. Untuk memenuhi kebutuhan budidaya, bibit ikan dipasok dari luar daerah, seperti dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Sementara untuk pakan ikan, dipasok dari Lampung dan Pulau Jawa. Kedepan, para petani ikan berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pengembangan bibit ikan di kawasan ini. Selain permodalan, juga tenaga teknisnya, agar petani ikan di desa ini menjadi petani ikan mandiri dan menjadi kawasan percontohan pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Jambi. Pemirsa, budidaya ikan air tawar di kawasan Desa Pematang Jering, Kabupaten Muaro Jambi ini masih menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Hal ini juga turut didukung dengan sumber daya alam yang memadai karena berada di kawasan sepanjang aliran Sungai Batanghari. Dan diharapkan masyarakat dapat senantiasa melestarikan Sungai Batanghari agar usaha keramba ikan ini dapat berjalan secara berkesinambungan. Demikian program Desaku kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.